Apa kabar sobat rebahan? Channel yang akan membahas alur cerita film versi Bang Imin. Film yang akan Bang Imin bawakan mengenai film dari Korea, tapi kali ini dengan nuansa Jepang. Eits, Bang Imin gak akan kasih tahu judul film di video ini ya. Ya, biar sobat rebahan penasaran, karena film ini bergenre dewasa kedewasaan. Nah, jadi buat para bocil nih, mending nonton yang lain aja. Tapi kalau sobat rebahan kekeh pengen tahu judulnya, ya apa boleh buat, Bang Imin nanti akan kasih tahu. Tapi khususnya buat sobat rebahan yang bertanya di kolom komentar, pasti Bang Imin balas komentarnya. Oke sobat rebahan, kita langsung saja ke alur ceritanya. Agenda scene diawali dengan seorang cewek, sebut saja Hana, yang tipe-tipe Japanese girl gitulah pokoknya, yang sedang menjemur semacam selimut. Cocok memang. Awali pagimu dengan berjemur ya. Tiba-tiba Hana mendengar bel rumahnya berbunyi. Hana pun bergegas menuju pintu depan. Dan ternyata ada seorang pria yang bertamu. Wah, siapa nih? Ternyata pria tersebut merupakan teman sekantor suami Hana. Ya, cewek idaman itu sudah punya orang sobat jomblo sekalian. Untuk pria itu, kita sebut saja Jikung. Ngobrol basa-basilah mereka berdua, sampai Jikung tidak bisa fokus dan matanya selalu terjatuh ke arah belahan semangka milik Hana. Ngeres emang ini si Jikung ya, yang rasanya pengen ditangkap, takut jatuh soalnya. Jikung ternyata datang ke rumah Hana atas undangan suami Hana untuk menginap sementara di rumah Hana. Hana kemudian mengantar Jikung ke kamar tidur. Eits, jangan traveling kemana-mana dulu guys. Gak usah traveling juga tersaji nanti. Jadi yang sabar dulu guys. Dilihat-lihat, kamarnya model ke Japanesean gitu. Padahal ini film yang diproduksi oleh Korea. Atau mungkin ini yang dinamakan kolaborasi Korea ala Jepang ya. Hana kemudian naik kursi untuk mengambil sesuatu di lemari. Entah apa yang mau diambil. Jikung yang berada di belakangnya pun tak kuasa melihat pemandangan indah yang berada di depannya. Aduhai Jikung, rasanya pengen ditendang aja tuh kursi, biar dapat durian runtuh. Nah kan enak. Karena gak merasa enak, sebagai cowok sejati, Jikung menolong mengambilkan barangnya. Maksudnya barang yang dicari Hana ya, bukan barangnya Hana. Jikung yang sedang di atas sambil memegang barang itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan sambil cuci mata biar fresh care. Perkenalkan, laki-laki yang terlihat jauh lebih tua, lesu, lemah, letih, bagai orang tak punya gairah hidup itu, sebut saja Limin. Suami Hana yang bertolak kutub dengan Hana yang energik, menyegarkan dan menyehatkan. Ya, 4 sehat 5 sempurna lah pokoknya. Layaknya istri idaman yang sempurna. Bak mobil baru keluar dari pabrik masih mulus dan tenaga masih kencang-kencangnya. Wanita yang gak mandang fisik, ceria, pintar masak dan ngurus rumah serta suaminya itu. Sambil makan malam, mereka berdua ngobrol tentang temannya yang akan menginap beberapa hari di rumahnya. Ternyata Hana yang sempurna itu ketika sedang membicarakan Jikung sambil membayangkan Jikung. Wah, kayaknya tergoda juga nih si Hana dengan Jikung. Hana yang sudah mandi pergi ke kamar untuk menghamili Jimin. Tapi ternyata Jimin, si suami yang beruntung ini, malah tidur duluan. Hana yang sudah siap dengan pakaian dinas untuk bertempur, ya hanya bisa manyun, tapi tetap cantik. Di lain hari, Jimin dan Jikung pulang dengan keadaan ngefly karena habis minum dengan soda gembira.
Yang unik, yang ngefly berat cuma Jimin. Karena di luar hujan, Jimin dan Jikung lanjut ngombe di rumah Jimin. Mereka bertiga pun ngobrol sambil minum soda gembira bersama. Jikung yang hendak pulang ditahan Jimin dan Hana untuk melanjutkan minum bersama sampai akhirnya Jimin tepar duluan. Ya lemah nih Jimin ya. Jikung dan Hana mau gak mau harus membawa Jimin ke kamar. Karena gak mungkin tuh si Hana sendirian kuat mengangkat Jimin. Bisa kita duga Jikung dan Hana yang sedang berhadap-hadapan dengan Jimin yang sedang terlelap tidur di samping tersengat aliran tegangan tinggi yang sudah mereka tahan. Hingga mereka berdua sama-sama melepas tegangan listrik yang sudah memuncak dari kemarin. Wah. Di tengah keasikan mereka berdua bermain tegangan listrik, tiba-tiba Jimin bangun sambil sempoyongan pergi ke kamar mandi. Hal itu pun tidak disia-siakan Hana dan Jikung dengan melanjutkan berolahraga, dari push up, pull up, sampai silat-silatan. Hingga Jimin kembali dari kamar mandi sampai tertidur pulas, tidak mengetahui kegiatan olahraga Jikung dengan istrinya. Hana yang ternyata tidak puas dengan suaminya, ya gimana mau puas, orang tidak diapa-apain, mending bagi ke gua. Hana diam-diam mengambil tongkat ajaib yang selama ini dia simpan dan menggunakan tongkat ajaib itu sambil membayangkan tongkat itu milik Jikung. Masih terbayang-bayang ternyata Hana tentang olahraga bareng Jikung kemarin malam. Seperti biasanya, di pagi hari Hana menyuguhkan kopi sama tiwul untuk suaminya itu sambil bertanya, kapan Jikung akan menginap di rumahnya lagi ya? Hari yang ditunggu Hana pun tiba. Jikung datang ke rumah Hana dengan membawa satu kawannya lagi. Kita sebut saja dia Ewok. Di perjamuan ala-ala Jepang yang dipersiapkan Hana berusaha memancing Jikung dengan memperlihatkan sedikit demi sedikit bukit dan rawa yang bikin pening. Untungnya Jimin dan Ewok tidak menyadari. Begitulah kalau sudah tegangan ekstra tinggi, yang lain gak kelihatan. Ketika sedang mempersiapkan tempat tidur, Jikung dan Hana malah sambil bermain silat-silatan. Walaupun di kamar tersebut ada Jimin suaminya yang seperti biasa tidur duluan. Maklum, perannya di film ini sebagai suami pendamping. Scene berganti pada sore hari ketika mereka berempat makan hidangan yang dibuat spesial oleh Hana sambil bercanda-canda riang menggoda. Hana yang sekarang lebih ekspresif mulai memainkan kaki lentiknya dengan manja. Akhirnya dibalas juga dengan kaki si pria menjamah rawa bening. Dan giliran si Ewok yang digoda Hana. Dengan tangan lentiknya, Hana mencari tongkat ajaib milik Ewok. Wah. Sebagai cowok kenut, Ewok pun melepaskan tongkat ajaibnya. Dengan sigap, Hana memainkan tongkat ajaib tersebut sampai klimaks. Seperti biasa, Jimin dan Jikung tidak menyadarinya. Seperti sudah beda dunia ya, dan film itu pun tamat. Jadi, kesimpulan apa yang bisa kita petik dari film ini? Ya, tidak ada tentunya. Film ini hanya untuk hiburan semata di kala kesendirian menghantui. Jadi, semoga sobat rebahan semua bisa terhibur dan jangan membayangkannya ya. Jangan lupa dukung channel yang Bang Mimin ini dengan cara like dan subscribe channel Bang Mimin supaya Bang Mimin bisa terus memberikan tontonan yang menghibur ini. Dan sampai jumpa. Satu lagi. Bagi sobat rebahan yang belum nonton film versi lengkap ini, Bang Mimin akan kasih tahu jika sobat tulis pertanyaan di kolom komentar. Pasti Bang Mimin balas deh.